Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini SEAKMSI selaku dosen pembimbing utama saya, yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarte SEAKMSI selaku dosen pembimbing pendamping saya, dan yang terhormat Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike SEAKMSI selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas akhir saya dengan judul Prosedur Penagihan Pajak berdasarkan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gusti Ayu Putu Putri Kayanti, NIM 1807021022. Baik, pada presentasi kali ini adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 adalah penutup. Selanjutnya ke pokok pembahasan pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi tugas akhir ini karena pentingnya pajak bagi suatu negara. Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara yang berfungsi untuk membiayai rumah tangga negara dan juga kepentingan umum lainnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan, di mana dalam reformasi perpajakan ini, sistem pemungutan pajak berubah dari sistem official assessment menjadi self-assessment. Dalam sistem self-assessment ini, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung dan juga membayar pajaknya. Namun pada nyatanya optimalisasi penerimaan pajak masih kurang. Hal ini dikarenakan adanya tunggakan pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan karena wajib pajak yang sengaja atau tidak sengaja melakukan penghindaran pajak. Oleh karena adanya tunggakan pajak ini, maka diperlukan tindakan penagihan pajak yang tegas. Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan menerbitkan surat teguran dan juga surat paksa. KPP Pratama Singaraja setiap tahunnya selalu menerbitkan surat teguran dan juga surat paksa sebagai tindakan penagihan pajak yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Karena pentingnya penerbitan surat teguran dan surat paksa ini sebagai tindakan penagihan pajak, maka sebagai salah satu tindakan penagihan pajak, maka penulis tertarik mengkaji prosedur penagihan pajak berdasarkan surat teguran dan surat paksa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah. Yang pertama adalah bagaimana prosedur penagihan pajak berdasarkan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Singaraja, dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerbitan surat teguran dan surat paksa serta penyampaiannya kepada wajib pajak. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja sendiri sebagai bahan pertimbangan dalam menilai prosedur penerbitan surat teguran dan surat paksa, bagi lembaga sebagai perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dan bagi peneliti sendiri menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat di bangku perkuliahan ke dalam praktek sesungguhnya. Ini adalah pokok pembahasan yang kedua, yaitu kajian teori. Dalam kajian teori ada pengertian prosedur. Menurut Mulyadi, prosedur adalah urutan-urutan kegiatan klerikal yang di dalamnya ada beberapa orang dan disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan bersifat tegas dan tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya, melainkan digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum. Selanjutnya adalah penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan untuk menegur wajib pajak atau penanggung pajak agar segera melunasi utang pajaknya dan juga biaya penagihan pajak. Penagihan pajak ini bersifat tegas dan juga memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya adalah pengertian surat teguran dan juga surat paksa. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menyebutkan bahwa surat teguran adalah surat peringatan atau surat lain yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk
memperingati atau memberitahukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Surat teguran ini diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo pelunasan utang pajak. Sedangkan surat paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihannya. Surat paksa akan diterbitkan 21 hari setelah surat teguran diterbitkan sebelumnya. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Dapat dilihat pada slide. Kerangka berpikir ini dimulai dari kantor pelayanan pajak Pratama Singaraja, kemudian ada adanya pajak terutang dan diperlukan adanya prosedur penagihan pajak, kemudian surat teguran dan juga surat paksa. Selanjutnya, pokok pembahasan ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini berlokasi di kantor pelayanan pajak Pratama Singaraja yang beralamat di Jalan Udayana nomor 10 Singaraja, Banyu Asri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun objek dalam penelitian kali ini adalah pegawai di kantor pelayanan pajak Pratama Singaraja, khususnya seksi penagihan dan seksi yang berkaitan dengan seksi tersebut. Sedangkan untuk objek penelitiannya adalah prosedur penagihan pajak dengan surat teguran dan juga surat paksa. Untuk jenis data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara yang dilaksanakan dengan seksi penagihan, dan yang kedua adalah data sekunder yang bersumber dari laporan dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari seksi penagihan kantor pelayanan pajak Pratama Singaraja. Kemudian teknik pengumpulan datanya ada dua, yaitu dengan teknik studi pustaka dan juga studi lapangan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan juga melakukan wawancara. Untuk analisis datanya, penulis data yang sudah didapat dari berbagai sumber tersebut dikumpulkan secara sistematis. Selanjutnya dilakukan peninjauan terhadap masalah. Dalam hal ini, penulis melakukan pendekatan kualitatif. Topik pembahasan ketiga adalah topik pembahasan keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama adalah prosedur penerbitan surat teguran dan surat paksa di kantor pelayanan pajak Pratama Singaraja. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai pengertian surat teguran, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyebutkan bahwa surat teguran adalah surat peringatan atau surat sejenis yang digunakan untuk memperingati atau memberitahukan kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Sedangkan menurut bagian pelaksana KPP Pratama Singaraja menyebutkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak apabila setelah 7 hari setelah jatuh tempo wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya. Kemudian surat teguran ini akan dikirimkan melalui pos. Untuk prosedur penerbitan surat teguran di kantor pelayanan pajak Pratama Singaraja menggunakan acuan standar operating prosedur yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri, di mana prosedur penagihan ini dapat dilihat secara jelas melalui flowchart. Dapat dilihat pada flowchart bahwa surat teguran ini dimulai dari penugasan oleh kepala kantor, kemudian ke kepala seksi penagihan, kemudian kepala seksi penagihan akan menugaskan kepada jurusita, di mana jurusita akan menindaklanjutinya dengan membuat konsep surat teguran dan kemudian memintakan paraf kepada kepala seksi. Kemudian akan ditandatangani dan disetujui oleh kepala kantor. Setelah itu, surat teguran akan dikirimkan melalui pos dan juga ditata usahakan. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang kedua, adalah prosedur penerbitan surat paksa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak. Sedangkan menurut bagian pelaksana KPP Pratama Singaraja, surat paksa adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak Pratama yang memiliki kekuatan hukum dan diterbitkan 21 hari setelah diterbitkannya surat teguran. Di KPP Pratama Singaraja, penerbitan surat paksa ini menggunakan standar operating prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai acuan. Dapat dilihat pada flowchart penerbitan surat paksa secara jelas.
yang dimulai dari adanya penugasan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, kemudian ke Kepala Seksi Penagihan, kemudian Kepala Seksi Penagihan akan menugaskan jurusita untuk melakukan penerbitan surat paksa. Jurusita akan meneliti, kemudian membuat konsep berita acara pemberitahuan surat paksa dan juga konsep surat paksa. Selanjutnya akan diparaf oleh Kepala Seksi dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Selanjutnya, surat paksa dan juga berita acara pemberitahuan surat paksa akan diberitahukan kepada wajib pajak oleh jurusita. Jurusita akan memberitahukan salinan surat paksa dan berita acara pemberitahuan surat paksa dan menandatangani bersama wajib pajak. Setelah itu, maka jurusita akan membuat laporan pelaksanaan surat paksa yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Seksi Penagihan. Setelah itu, maka surat paksa, berita acara pemberitahuan surat paksa, dan juga laporan pelaksanaan surat paksa akan ditata usahakan. Selanjutnya adalah hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan surat teguran dan surat paksa. Yang pertama adalah alamat, di mana di sini alamat asal dan juga alamat tinggal wajib pajak tidak sama sehingga wajib pajak tidak dapat ditemui. Terlebih lagi dalam pemberitahuan surat teguran yang dikirim melalui pos sehingga memerlukan alamat yang jelas dari wajib pajak. Yang kedua adalah kurang pemahaman tentang perpajakan sehingga banyak wajib pajak yang acuh saat adanya pemberitahuan surat teguran sehingga mengharuskan diterbitkannya surat paksa. Yang ketiga adalah wajib pajak yang tidak mau bekerja sama, di mana di sini banyak wajib pajak yang tidak mau menandatangani berita acara pemberitahuan surat paksa karena dianggap menyeramkan, karena di dalam surat paksa tersebut ada kata-kata 2 kali 24 jam sehingga banyak wajib pajak yang enggan untuk menandatanganinya. Berdasarkan penelitian penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja tentang prosedur penagihan pajak berdasarkan surat teguran dan surat paksa, KPP Pratama Singaraja menggunakan standar operating prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai acuan. Selain itu, dalam pelaksanaannya, penerbitan surat teguran dan juga surat paksa ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang prosedur pelaksanaan surat paksa, di mana dalam proses penagihan pajak dapat menggunakan surat teguran dan juga surat paksa. Surat teguran ini bisa diterbitkan 7 hari setelah tanggal jatuh tempo dan untuk penerbitan surat paksa adalah 20 hari sejak tanggal diterbitkannya surat teguran. Namun, untuk menerbitkan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja tidak perlu menunggu penugasan dari kepala kantor seperti yang tertera di SOP, melainkan bagian seksi penagihan akan menerbitkan surat teguran dan surat paksa jika ada tunggakan pajak. Tidak perlu menunggu penugasan dari kepala kantor karena ini merupakan tupoksi dari seksi penagihan sendiri. Selanjutnya adalah penyampaian surat paksa dan juga surat teguran, di mana dalam penyampaian surat paksa dan juga surat teguran ini memiliki perbedaan. Dalam penyampaian surat teguran tidak disampaikan langsung kepada wajib pajak, melainkan dikirimkan melalui pos, sedangkan penyampaian surat paksa disampaikan langsung oleh jurusita dengan mendatangi wajib pajak. Dalam pelaksanaan ini, bagian seksi penagihan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Terlebih jurusita yang turun langsung ke lapangan menemui wajib pajak. Namun masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi karena kurangnya pengetahuan wajib pajak sehingga mereka acuh dengan adanya surat teguran dan juga surat paksa. Ada pula tindakan yang diambil oleh bagian seksi penagihan dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif, sosialisasi perpajakan, serta bekerja sama dengan bagian atau seksi-seksi terkait untuk memudahkan mendapatkan alamat atau data diri wajib pajak yang valid. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja menggunakan standar operating prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai acuan dalam prosedur penerbitan surat teguran dan juga surat paksa. Yang kedua adalah prosedur penerbitan surat teguran dan surat paksa melibatkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, Kepala Seksi Penagihan, jurusita, dan juga tentunya wajib pajak atau penanggung pajak.
Yang ketiga adalah penerbitan surat teguran dan surat paksa dimulai dari adanya penugasan oleh kepala kantor pelayan pajak pratama kepada kepala seksi penagihan. Kemudian kepala seksi penagihan akan menindaklanjuti dengan menugaskan jurusita. Kemudian jurusita akan meneliti dan membuat konsep surat teguran maupun surat paksa. Selanjutnya akan disampaikan kepada wajib pajak. Dalam penyampaiannya, surat teguran disampaikan melalui pos dan surat paksa akan disampaikan langsung oleh jurusita. Yang terakhir adalah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan surat teguran dan surat paksa. Yang pertama adalah masih kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan sehingga mereka acuh akan adanya penerbitan surat teguran maupun surat paksa. Yang kedua adalah alamat wajib pajak yang tidak valid sehingga menghambat waktu penyampaian surat teguran maupun surat paksa. Saran yang dapat saya sampaikan adalah yang pertama, hendaknya kantor pelayan pajak Pratama Singaraja rutin mengadakan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajaknya. Yang kedua, melakukan pendekatan persuasif dengan wajib pajak yang tidak taat akan kewajibannya membayar pajak. Dan yang terakhir adalah penambahan jurusita untuk memudahkan semua tugas-tugas yang ada. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon untuk dimaklumi. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.